Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Salam sehat pemirsa, apa kabar? Selamat datang semuanya di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Din Lau selalu ada di sini, setia banget menunggu Anda kapan untuk hidup sehat. Semoga hari ini ya, karena Go Healthy selalu punya solusi untuk Anda, terutama dengan bantuan teknologi kesehatan yaitu teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Tapi kalau saat ini belum juga terkendali kualitas dari kolesterol Anda, gula darah, tensi Anda, tenang, kami juga punya solusi. Salah satunya Anda bisa datang ke sini sebagai narasumber. Caranya kirimkan riwayat kesehatan Anda dan semoga nanti kita bisa ketemu sini dapat solusi langsung. Nah pemirsa, ingat untuk selalu bersyukur atas setiap kemajuan kesehatan yang Anda capai. Terkadang pencapaiannya kecil, namun itu adalah tanda besar dari perjuangan kita. Kalimat tadi tepat untuk cerita narasumber kita kali ini, Pak Sukisno, yang bangkit menuju pemulihan dari penyakit stroke. Tidak satu kali, 2 kali stroke pemirsa. Pak Sukisno kembali ke sini, mau cerita kepada kita semua, memberikan inspirasi, peningkatan kesehatan setelah menggunakan teknologi laser. Yuk kita kenalan dulu dengan para praktisi kesehatan. Sini ada Mas Boy Abidin dan Mbak Preti. Salam sehat. Salam sehat. Semangat ya. Ya, semangat. Pak Sukisno, Ibu Sri, selamat datang di Go Healthy. Terima kasih atas kedatangannya, tantangannya sudah diterima, datang kembali Pak. Pastinya banyak cerita, kondisinya bagaimana saat ini? Baik Bang. Supaya tidak tegang, kita main dulu sedikit, ini ada benar atau salah. Tinggal dijawab, benar atau salah pernyataan ini. Kita mulai, ini dia pernyataan yang pertama, pemirsa. Bahwa obesitas bersifat genetik atau keturunan. Pernyataan ini benar atau salah? Kalau menurut saya benar. Ya masalahnya untuk di keluarga saya sendiri, saya 4 bersaudara, dari ibu saya gemuk. Empat-empatnya anaknya gemuk semua termasuk saya. Jadi kalau pernyataan obesitas bersifat genetik atau keturunan sebenarnya ini salah. Aduh, salah Pak. Nggak selalu kalau ayah ibunya gemuk, kemudian anaknya gemuk. Ini memang terkait pola makannya yang sama, pola hidupnya yang sama, pola hari-harinya sama, aktivitasnya sama. Jadi ini bukan suatu pembenaran nih buat Anda yang oh saya gemuk karena ayah ibu saya gemuk. Enggak, Anda bisa kok berat badan Anda normal, ideal ya kalau Anda menerapkan pola hidup yang sehat, makanan dijaga, olahraga yang dijaga, tidurnya dijaga, sehingga berat badan Anda akan menjadi ideal. Karena kalau berat badan yang berlebihan ini berisiko untuk penyakit-penyakit kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Ya, jadi kalau pernyataan obesitas bisa keturunan ini adalah salah. Jadi pemirsa, bahwa obesitas bersifat genetik atau keturunan, pernyataan ini salah. Oke, lanjut ya, satu lagi, tetap semangat. Ini dia pernyataannya. Bunyinya begini. Darah ular bisa mengobati diabetes. Benar atau salah? Salah. Ya nggak masuk akal aja gitu loh. Nggak masuk akal. Untuk darah kok diminum gitu. Jadi jawaban dari Pak Sukisno dan Ibu sudah tepat karena memang pernyataan mengenai darah ular bisa mengobati diabetes ini merupakan pernyataan yang salah. Salah pakai banget. Ngobatin diabetes itu bukan pakai darah ular. Nanti saya kasih tipsnya cara mengobati diabetes, cara mengendalikan kadar gula darah dengan tepat. Pada dasarnya darah ular apalagi ketika dikonsumsi dalam keadaan mentah itu sangat amat berbahaya nih pemirsa di rumah. Ketika Anda konsumsi, Anda nggak tahu di dalamnya ada racun atau enggak, itu satu. Lalu yang kedua, banyak parasit, banyak kuman, banyak bakteri yang hidup di dalam darah ular. Jadi diabetes cara pengobatannya gimana? Ya satu, kendalikan kadar gula darah dengan baik. Dengan pengobatan farmakologis atau obat-obatan dari dokter, ditambah lagi dan diseimbangkan dengan pengobatan non-farmakologis. Modifikasi gaya hidup, dan seperti yang Pak Sukisno sudah lakukan, menggunakan teknologi laser. Darah ular bisa mengobati diabetes, pernyataan ini salah. Kita pengen tahu kemajuannya. Karena tadinya waktu kita akan lihat nanti prosesnya waktu dia datang pertama kali, raut wajahnya juga berbeda sekali. Tapi tidak hanya itu pemirsa, kita pengen lihat bagaimana perjuangannya menuju kondisi begini dengan bantuan teknologi laser. Bagaimana kondisinya bisa lebih baik, bahkan pergerakan tubuhnya menjadi lebih fluid atau lebih lancar. Ini dia kisah hidupnya. Sukisno tak pernah terbayangkan olehnya bahwa ia bisa terkena serangan stroke sebanyak 2 kali. Serangan stroke pertama terjadi pada April 2020, sementara yang kedua terjadi pada Juli 2022. Sukisno pun merasa serangan stroke yang kedua ini terasa jauh lebih berat. Sebab sebelumnya ia sudah bisa kembali beraktivitas hanya dalam waktu 1 bulan setelah stroke pertama. Namun yang kedua, dampaknya masih terasa sampai saat ini.
Meski begitu, Sukisno merasa saat ini kondisi tubuhnya sudah jauh membaik, terutama setelah ia memperbaiki pola hidup dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Berbagai penyebab struknya, seperti diabetes dan hipertensi, kini sudah kembali stabil di angka normal. Selain itu, kini Sukisno sudah bisa lebih berani berjalan tanpa menggunakan tongkat. Ia pun semakin optimis bisa pulih dari stroke. Luar biasa pemirsa, lihat tuh perjuangannya menuju kondisi yang lebih sehat. Dan Anda harus ingat ternyata sumbernya adalah dari diabetes. Diabetes ini komplikasinya menjadi stroke. Jadi jangan main-main terhadap penyakit, terutama penyakit berbahaya. Kita harus ubah pola hidup kita dan pakai teknologi laser sejak dini. Langsung aja Pak Sukisno, perbaikan kondisi kesehatan apa saja yang sudah Bapak alami setelah menggunakan teknologi laser? Setelah saya pakai teknologi laser, jadi tidur saya merasa nyaman. Mantap. Jadi pola gerak yang tadinya kaku, jadi lebih enteng, lebih enak. Pergerakan tangannya terbantukan nggak Pak? Ya, saat waktu saya diundang pertama sini kan, masih agak susah, Pak. Setengah-setengah ya Pak ya? Untuk Sekarang bagaimana Pak? alhamdulillah, Maksimal? normal. Luar biasa. Hebat. Senang banget ya Pak ya. Karena Bisa. saya ingat banget pada saat pertemuan pertama kita Pak Sukisno belum bisa mengangkat tangan kanan ya Pak ya. Belum. Ibu Sri sendiri sebagai seorang istri tentunya setiap hari melihat perkembangannya. Paling signifikan yang Ibu lihat apa Ibu? Terutama tangan, Tangan ya. bisa bangun, jalan pelan-pelan, biar belum bisa stabil, lancar jalannya. Ibu happy nggak? Alhamdulillah senang semua. Senang ya? Iya. Pak, saya pengen tanya nih, tensinya berapa saat ini? Tensiku 117. Kalau kita pengen lihat pemirsa dulunya nih ya, lihat tuh. 160/104 ini artinya apa? Tensinya udah tinggi. Ini dulu nih cerita dulu Iya. pada saat Bapak belum menggunakan teknologi laser, belum menerapkan tips-tips Iya. dari kita. Tapi sekarang tadi dengar berapa? 117/79. Oh, 79. 79. Bagus sekali, bagus sekali. Pak, kolesterol berapa sekarang Pak Untuk kolesterol? kolesterol kemarin di angka 185. Ih, cakep. Di bawah 200, Pak. Kondisi gula darahnya sekarang bagaimana Pak? Cukup stabil, Pak. Di angka 2 jam habis makan, itu di angka 1, di bawah 140 lah seringnya. Tekanan darah ibu juga tinggi juga nih ya. Kayaknya Dulu, bapak sama ibu dulu ya. dulu ya tensinya nih pemirsa ya. Ini kayaknya Kompak. satu rumah kompak banget nih ya. Ibu setelah menggunakan teknologi laser, ada perubahan? 125 di bawah 125. Berarti 125. tensinya sama-sama terbantu ya dari Iya. sisi Bapak yang sudah mengalami komplikasi berupa stroke 2 kali maupun Ibu yang memang cuma ada hipertensi dan belum mengalami komplikasi apapun. Betul ya Bu ya? Iya. Teknologi lasernya dipakai serajin apa Pak? Satu hari berapa kali? Jujur aja aku pakai bangun tidur, itu selama 1 jam. 1 jam. Terus menjelang malam mau tidur, aku pakai Oke, gantian sama Ibu. sama keluarga juga. Satu keluarga siapa aja yang pakai Pak? Jadi anak 2 Ya. sama istri. Teknologi laser kan ini berarti diabetes sudah lebih terkendali. Alhamdulillah. Ya. Stroke-nya ada perubahan. Oh, jauh, Pak. Jauh, Bapak pakai jauh. yang di rongga hidung ya, intranasal. Oh iya terasa. Nah, rasanya bagaimana Pak? Iya kayak ada ingat cara ngomong apa tuh lebih enteng aja, Bang. Ah, oke. Langsung mengena gitu. Ada juga NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Itu dipakai juga nggak? Waktu saya kena serangan yang kedua ini kan kebetulan untuk di pinggang sama pinggul kan emang lemah. Iya. Bahkan dari awalnya lemah Iya. sama sekali. Tapi setelah pakai aku sering tempelin, Teknologi NMES ya Pak ya? NMES, ya. ya yang MS-nya tuh, Iya, betul. yang bisa MS. tempelin tuh jauh berbeda, Pak. Oke. Aku pinggang udah merasa kuat, Oke, berdiri bagaimana Pak? bahkan tuh Jalan sama saya Pak? Ya. Butuh baik. dituntun? Aku udah bisa jalan tapi ya Bisa ya? masih bisa jalan Pelan-pelan ya? sudah ada kemajuan ya Pak ya? Iya, Padahal alhamdulillah. dulu Bisa? itu untuk bangun saja, saya Ya, ingat sekali masih. Pak Sukisno udah mengalami kesulitan ya. Tapi Oke. memang benar nih apa yang disampaikan oleh Pak Sukisno nih pemirsa di Disalamin, rumah. Pak. Bahwa ketika mengalami serangan stroke, pinggang itu Siap. dapat terganggu. Betul ya Pak Sukisno ya? Jadi Pak. sangat terasa sekali ketika kekuatan Silakan, Pak. Ya, otot mungkin pinggang itu dari bisa sini. kembali lagi. Berarti nyata bahwa teknologi laser bisa bantu kesehatan. Setuju nggak Pak? setuju banget, Pak. Setuju ya? Setuju banget. Yang penting kita rajin, bener nggak Pak? Betul. Rajin, cari cara, olahraga. Betul. Pasti ada cara, pasti ada jalan keluar. Nah kalau kita lihat bagaimana kita bisa melakukan lagi
usahanya sudah oke, tapi perlu kita tambahkan lagi. Bagaimana caranya? Jadi ini satu contoh bahwa stroke bukan akhir dari segalanya. Masih ada upaya yang bisa dilakukan. Salah satunya dengan bantuan teknologi laser. Ya, tentunya Bapak mengikuti juga saran-saran dokter, kemudian tadi merubah pola hidupnya dengan menjaga makannya, kemudian melakukan kegiatan olahraga secara teratur ya, dan dengan semangat yang luar biasa akhirnya kita lihat pemirsa, ya Bapak kemudian bisa kembali menikmati hidup ini dengan lebih baik lagi, dan tentunya Ibu juga merasakan bahagia yang luar biasa Ibu ya. Jadi ini satu inspirasi yang luar biasa buat Anda. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa, masih ada upaya, masih ada harapan untuk Anda yang terkena stroke untuk bisa kembali pulih dan menikmati hidup ini dengan lebih baik dengan bantuan teknologi laser. Mungkin buat pemirsa di rumah masih melihat bahwa oh ini Pak Sukisno ini masih berjuang. Tapi pemirsa di rumah harus tahu awalnya nih Pak Sukisno seperti apa. Biar tahu bahwa sekarang ini kualitas kesehatannya sudah jauh meningkat. Ngangkat kedua tangan udah bisa, ngangkat badan sendiri sudah bisa, berbicaranya sudah lancar. Bahkan kalau di sini saya lihat, mohon maaf ya, rambutnya juga tambah banyak jadinya. Bagus itu. Kelihatan lebih muda ya. Kelihatan lebih muda. Masa itu rambutnya sempat kayak Rontok kan? gitu. Mungkin cuma sekedar rambut doang, tapi sebenarnya itu juga merupakan pertanda bahwa aliran darah ke area kepala sedang tidak baik-baik saja. Nah saat ini kan kita lihat udah begitu banyak perbaikan-perbaikan yang terjadi pada Pak Sukisno ya. Saya apresiasi apa yang sudah dijalankan oleh Pak Sukisno. Jadi untuk pemirsa di rumah yang saat ini mungkin lagi sedang berjuang pulih dari stroke, ingat harus dikejar dalam 6 bulan pertama karena itu merupakan masa di mana progresivitas itu akan terasa lebih cepat. Jadi buat pemirsa di rumah, jangan tinggal diam, lakukan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Sukisno. Berupaya secara maksimal, konsumsi obat secara rutin, kontrol ke dokter secara rutin, latihan dengan maksimal, dan juga menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES. Nah pemirsa, kita sudah dengar cerita dari Pak Sukisno pasca stroke, kesehatan dan pergerakannya terbantu setelah menggunakan teknologi laser. Karena dengan penggunaan rutin bermanfaat bantu kendalikan tensi, gula darah, kolesterol tinggi, atau cegah stroke dan jangan sampai kejadian stroke berulang. Untuk Anda yang masih sehat, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga. Sebagai salah satu upaya optimal kita untuk mencegah datangnya penyakit. Mari saatnya ini jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Dokter laser atau Equalaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Equalaser dari Gogomall. Pemirsa, balik lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa? Saya mau tanya kepada Anda, mau stroke dulu atau mau hidup sehat? Mau diabetes dulu atau hidup sehat? Kalau mau hidup sehat berarti Anda harus jaga pola makan terutama dari saat ini juga. Dan kalau misalnya Anda sudah terkena stroke, jangan menyerah, masih ada solusi. Salah satunya adalah solusi yang kita mau berikan saat ini di Tahukah Anda bahwa kekuatan dan keseimbangan pinggang kita berperan penting dalam pemulihan stroke. Saya akan minta Mbak Preti tolong dijelaskan ya. Iya, jadi benar sekali bahwa kekuatan dan keseimbangan otot pinggang ini berperan penting dalam proses pemulihan stroke. Mungkin kalau pemirsa di rumah membayangkan stroke ini sendiri hanya menyerang pada area lengan maupun tungkai, padahal tidak. Otot pinggang kita juga terkena dampaknya. Padahal otot pinggang ini sendiri berperan penting untuk mempertahankan posisi Anda pada saat Anda duduk, berdiri maupun berjalan. Jadi selain melatih lengan maupun tungkai, Anda harus mengupayakan kekuatan otot dan keseimbangan otot pinggang Anda dapat bekerja dengan baik. Salah satu upaya yang dapat Anda lakukan dengan menggunakan korset medis atau back support belt. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama, dia memberikan perlindungan secara 360 derajat. Jadi dia membantu menjaga, menahan otot pinggang kita, menyeimbangkan antara kanan dan kiri, sehingga Anda menjadi lebih fokus lagi ketika Anda latihan. Lalu yang kedua, menstabilisasi dan menjaga kelengkungan maupun postur tulang belakang. Sehingga apa yang terjadi?
ketika kelengkungannya kembali, maka postur tubuh dapat tertahan dengan baik dan terlebih lagi dapat membantu proses pemulihan stroke menjadi lebih maksimal. Lalu yang terakhir adalah menopang tubuh, bantu dalam proses pemulihan stroke. Sehingga proses pemulihan stroke dari sisi pergerakannya, dari sisi posturnya, dari sisi keseimbangannya bisa terasa secara maksimal. Tapi kita pengen lihat bukti. Iya. Di sini Pak Sukisno sudah pakai. Pak Sukisno, mohon berdiri. Baik. Nah, apa yang dirasakan Pak? Mari jalan sama saya. Jadi seolah-olah ada yang Ada yang berasa ada megangin. yang nopang gitu. Ada yang menopang. Iya. Mari Pak. Waktu Jadi jalan lebih- kayak begini, perbedaannya signifikan nggak Pak? Signifikan sekali. Signifikan sekali. Pak, satu lagi tantangan dari saya. Bapak Oh, tetap baik. dalam posisi begini. Saya tantang Bapak untuk squat. Ya, kita turun perlahan seperti mau duduk Pak. Terus, tahan sampai maksimal. Tahan dan dorong pakai kekuatan pinggul. 1, 2, 3. Naik. Wah, luar biasa. Nah, bisa ya Pak ya? Oh, bisa. Tadinya bisa nggak? Nggak bisa Pak, ngeri jatuh. Kita bisa lihat bahwa satu kemajuan yang signifikan hanya dengan memakai back support belt. Iya, karena memang ditopang secara maksimal sehingga bisa membantu menjaga keseimbangan pada penderita stroke agar lebih baik Stabil. lagi nih dalam proses pemulihannya ibarat kata. Jadi belajar jalannya pun bisa terasa lebih maksimal, betul ya Pak ya? Betul. Oke, Pak, tapi kalau saya mau tanya Pak, Bapak sempat mau putus asa di saat dimana stroke kedua ini terjadi, lumpuh kanan dan kiri, 6 bulan di tempat tidur, betul ya Pak ya? 6 bulan Yang mengurus ngurusin. suami di tempat tidur, apa rasanya Bu? Ya dibilang capek sih ya, ngurusin mau makan, mau kencing, pokoknya Api-api. semuanya saya yang nolongin. Kalau nggak dibangunin nggak bisa bangun. Kalau pemirsa pengen lihat, dulunya bagaimana sih Pak Sukisno? Ini ada cuplikannya, ini ada gambarnya, Anda bisa melihat begitu bedanya. Ini dia. 2020 Bapak kena stroke pertama kali ya Pak ya? Tiba-tiba aja badan lemes. Terus saya diperiksa, dicek semua. Saya diponis kalau saya kena stroke. Setelah itu untuk dianjurkan untuk rawat inap. Terus bahasanya begini, jangankan untuk rawat inap Pak, yang nungguin saya siapa. Bapak waktu menonton itu rasanya bagaimana Pak? Untuk saat ini saya merasa bersyukur banget Pak. Iya. Dibanding saya sebelum pakai teknologi laser ini kan Pak. Iya. Saya terbantu banget. Oke. Dan saya sudah bisa merasakan hasilnya. Satu orang yang paling berarti berjasa untuk Bapak siapa orangnya? Istri saya Pak, Istri. orang paling berjasa. Ada nggak sesuatu yang Bapak mau sampaikan kepada Ibu Sri? Terima kasih Ma, selama ini udah mau ngurusin saya, meskipun kita serba kekurangan, dan sampai akhirnya Bapak bisa pergi lagi. Terima kasih ya Ma. Terima kasih ya. Jadi memang tadi semangat yang luar biasa, kemudian dukungan dari keluarga, juga bantuan dengan penggunaan teknologi laser, ini bisa memulihkan kembali kehidupan atau mengembalikan kehidupan Bapak ya, untuk bisa beraktivitas dan bisa menikmati hidup ini dengan lebih baik. Dan Amin. tadi kita bicara mengenai teknologi laser, Bapak juga lengkap nih gunakannya ya, selain digunakan pergelangan tangan, kemudian juga digunakan di rongga hidung, kemudian juga yang NMES-nya ini menarik ya, satu neuromuscular electrical stimulation. Ini kita lihat bagaimana NMES itu membangkitkan otot-otot yang mengalami kelemahan ini, kemudian juga akan memberikan sinyal atau impuls ke daerah sentral di otak kita untuk memberitahu bahwa ini otot-otot ini perlu untuk diaktifkan kembali. Tangannya tadi sudah bisa yang tadinya diangkat ya, Pak kaku ya. bisa Iya, diangkat lagi. Angkat dah. Ya. Bahkan mendekati normal lah. Udah mendekati normal ya. Bapak tempelnya di daerah mana? Aku di bahu Pak. Di bahu. Di bahu persendian. Oke, di area Siku lengan juga dalam. ya berarti ya. Ya. Siku dalam kadang sampai ketiak, ketek. Iya. Ketiak saya. Jadi laser yang digunakan oleh Pak Sukisno, ini kira-kira gambarannya seperti ini ya, digunakan pada area pergelangan tangan. Nantinya sinar laser akan menyinari pembuluh darah dan titik-titik akupuntur pada area pergelangan tangan bermanfaat untuk mengendalikan tekanan darah, meningkatkan kualitas darah, menurunkan pengentalan darah. Kalau misalkan ada gumpalan darah itu dibantu diuraikan. Dan terlebih lagi ini ada ekstensinya nih, bisa digunakan secara rongga hidung atau secara intranasal. Dapat Anda manfaatkan mungkin yang menderita sinusitis, migrain, vertigo, atau memang yang sedang mengalami serangan stroke. Jadi ketika menggunakan teknologi laser secara intranasal nantinya membuka pembuluh darah di area kepala sehingga aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen dapat terhantarkan dengan baik dan maksimal. Jadi untuk Pak Sukisno tetap lanjutkan penggunaan teknologi laser, intranasalnya dipakai, NMES-nya dipakai, pakai juga korset medis khususnya adalah back support belt yang dapat memberikan perlindungan hingga 360 derajat yang bisa membantu
menjaga keseimbangan otot pinggang sehingga proses pemulihannya bisa terbantu jadi lebih maksimal. Jadi pada saat proses berdiri maupun belajar berjalan ataupun duduk bisa lebih fokus lagi karena sudah dibantu ditopang oleh korset medis yang memberikan support hingga 360 derajat. Sudah ada buktinya, sudah ada penelitian ilmiahnya, sudah ada solusinya, tunggu apa lagi? Mungkin kisah dari para anggota masyarakat yang juga memakai teknologi laser bisa meyakinkan Anda. Mari kita dengar, ini cerita kisah mereka. Memang dulu awalnya tuh tensi saya tinggi dan kolesterol tinggi gitu ya, sehingga ada pendarahan di otak. Semenjak menggunakan NMAS atau teknologi laser ini, saya berjalan yang tadinya pakai tongkat, sekarang saya sudah tidak pakai tongkat lagi. Kolesterol saya stabil, tidur nyenyak, tensi pun normal. Dari sisi fisik, otot kaki saya lebih kuat lagi gitu ya. Jadi untuk berjalan pun lebih nyaman, lebih enteng. Seperti naik tangga pun saya sudah mulai enak gitu loh, nggak berat lagi gitu. Itu dia pemirsa, tunggu apa lagi? Ayo take action sekarang juga, kita pakai teknologi laser supaya hidup jadi lebih sehat dan juga jauh dari komplikasi berbahaya. Pak, kesannya apa nih setelah memakai teknologi laser selama ini? Jadi kesan saya yang kelihatan banget yang saya rasakan. Dulu kan untuk tidur waktu serangan stroke kedua ini, tuh tidur susah banget, Pak. Bahkan gelisah, untuk pipis juga buang air kecil sampai berapa kali kalau semalam tuh. Sekarang pas sudah pakai tenaga teknologi laser ini, semua terkendali, Pak. Tidur pun udah pules. Untuk buang air kecil juga normal. Saya minta dong Bapak ajakin pemirsa di rumah untuk satu, ubah pola hidup mereka, Pak. Yang kedua, pakai teknologi laser dan juga mungkin Bapak terbantukan kan? Pakai back support belt? Terbantu sekali. Terbantu sekali. Mari motivasi mereka, pemirsa, supaya hidup lebih sehat. Untuk teman-teman yang masih berjuang melawan stroke, ya kayak saya ini ya, jangan menyerah, jangan putus asa. Kita harus percaya, bahkan stroke itu bisa sembuh dan bisa pulih asal dengan rajin gerak teknologi laser. Sangat membantu sekali buat pemulihan. Saya udah merasakan. Dan untuk yang ada kendala di pinggang sama pinggul, memakai korset medis ini sangat membantu sekali. Bahkan untuk pemulihan yang lemah, yang gampang ambruk, alhamdulillah ini terbantu banget. Jadi ditopang gitu. Wah, Bapak udah bisa joget nih, Pak. Saya udah bisa joget. Wah, terima kasih Pak Sukisno cerita dan ajakannya ke pemirsa untuk segera menggunakan teknologi laser. Semoga ya dari cerita Bapak, pemirsa langsung take action. Pemirsa, para praktisi kesehatan sudah menjelaskan bahwa kekuatan dan keseimbangan pinggang kita berperan penting dalam pemulihan stroke. Untuk membantu pergerakan pasien stroke, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan Dr. Q Back Support Belt. Nih, bermanfaat untuk memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang kita. Menstabilisasi, menjaga kelengkungan dan postur tulang belakang. Dia juga menopang tubuh dan bantu dalam pemulihan pergerakan pasien stroke. Tadinya Pak Sukisno sudah mencobanya, ada perbedaannya yang tadinya berjalan dan saya coba untuk gerakan squat agak sulit. Setelah pakai back support belt, ada perbedaan signifikan. Yuk pemirsa segera jaga kesehatan pinggang dengan menggunakan Dr. Q Back Support Belt. Untuk mendapatkannya segera hubungi call center Gogomall karena produk yang asli dan bermanfaat hanya ada di Gogomall. Oke, kita lanjutkan lagi tentang solusi kualitas darah dan pembuluh darah, yaitu dengan teknologi laser. Produk Equilaser dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMAS, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi, kalau semua teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMAS, Neuromuscular Electrical Stimulation, dia bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot kita. Harapannya adalah penggunaan yang rutin dia dapat bantu perbaikan fungsi gerak yang lebih baik. Dan juga ada kelengkapan intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Dia akan melancarkan aliran darah di area kepala kita. Dia mencegah stroke, bantu atasi vertigo,
migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser dan EQ Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Terima kasih Pak Sukisno, terima kasih Tri, tetap hidup sehat. Terima kasih juga para praktisi kesehatan. Dan terima kasih bagi Anda pemirsa yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya. Metro TV